Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AirPods Armadi Podcast episode 2. Gimana nih kabarnya? Tentu sehat semua dong. Di masa PPKM gini tetap patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Oh iya, di sini saya nggak sendirian loh. Kita kedatangan 2 narasumber yang luar biasa. Halo, apa kabar Kak Kirana dan Kak Dahlia? Halo Vivin, kabar baik alhamdulillah. Vivin gimana? Alhamdulillah sehat juga nih Kak. Ya, untuk kali ini kita mau sharing-sharing ya. Jadi ada Kak Kirana dan Dahlia juga, dan saya akan menemani. Mungkin sebelumnya seperti biasa ya, kita kenalan dulu. Mungkin dari saya kenalkan, nama saya Anissa Vivin Damayanti, biasa dipanggil Vivin, dari Kebidanan Angkatan 2019. Mungkin dari Kak Kirana, dipersilakan Kak memperkenalkan diri. Halo Vivin dan juga semuanya pendengar iPods. Kenalin, aku Kirana Klarisma Putri, biasanya dipanggil Kirana, Angkatan 2018. Halo Kak Kirana. Oke, untuk teman kita yang satu lagi, Dahlia, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Halo, perkenalkan semuanya pendengar iPod dan teman-teman sekalian. Nama saya Dahlia Fitriani dari PSKB 2019. Biasa dipanggil Dahlia. Halo semuanya. Halo Dahlia. Oke, karena udah perkenalan ya, mungkin kita lanjutkan untuk sharing-sharingnya nih. Udah nggak sabar ya, kita udah lama nggak jumpa secara langsung. Mungkin kesempatan kali ini juga bisa kita gunakan buat ini ya, temu kangen juga ya Kak Kirana dan Kak Dahlia. Betul banget. Iya. Nah, untuk ngobrol kita kali ini, kita akan bahas mengenai kehidupan mahasiswa kebidanan di FKUP. Nah, kalau kita ngomongin mahasiswa nih, pasti yang terlintas di benak kita peralihan dari masa SMA ke mahasiswa kan ya. Nah, di mana kalau kita jadi mahasiswa, kita menuntut ilmunya di perguruan tinggi, yang pastinya dengan suasana baru, teman baru. Nah, itu akan memerlukan adaptasi. Kira-kira nih, seperti apa adaptasi dari mahasiswa baru ke dunia perkuliahan nih, menurut dari Kak Kirana dan Kak Dahlia? Mungkin dari Kak Kirana terlebih dahulu ya Kak. Kalau dari Kak Kirana, adaptasinya ke dunia perkuliahan itu seperti apa Kak? Oke, ini makasih ya pertanyaannya, sangat menarik banget dan juga relate dengan yang akan kita hadapi, yang akan teman-teman 2021 hadapi gitu ya, yaitu adaptasi ke dunia perkuliahan. Kalau menurut aku pastinya setiap tahun beda-beda ya, karena sekarang nggak bisa disamakan, karena dari zamanku dulu itu offline dan juga mungkin 2020, 2021 kan beda lagi tuh ceritanya, bukan offline lagi tapi online gitu. Tapi mungkin hal yang mendasar gitu ya, baik offline maupun online, itu adalah pastinya adaptasi itu mengenal lingkungan baru, orang-orang baru, terus juga kebiasaan-kebiasaan baru gitu kan. Nah, satu hal yang harus kita kita sadari adalah menyadari bahwa lingkungan perkuliahan itu tidak sama dengan lingkungan dunia ini SMA gitu. Jadi di lingkungan perkuliahan itu pasti beda ya, dari cara berpikirnya, dari lingkungannya, jadi ketemu orang-orang banyak gitu kan. Jadi kita harus menyadari kalau lingkungan perkuliahan itu berbeda dari lingkungan SMA. Nah, ketika udah sadar, oh berarti kan dari diri kita udah ada langkah-langkah untuk
gimana sih kita memulai percakapan dengan orang baru dan juga mencari teman-teman yang baru gitu kan ya, untuk beradaptasi lah istilahnya. Nah, yang pertama itu adalah jangan malu untuk say hi buat orang lain gitu ya. Biasanya kita malu-malu nih, biasanya kalau dulu kan aku offline gitu, dan aku ini pengalaman pribadiku, dan aku cuma satu orang gitu loh dari sekolahku, terus mungkin dari SMA aku juga dari kotaku juga ya. Aku di kebidanan itu mungkin cuma aku aja gitu. Dan itu rasanya kayak, oh ini benar-benar dituntut untuk ngomong duluan gitu, karena aku nggak punya siapa-siapa di situ, dan juga aku belum kenal Malang gitu. Nah, dari situ jangan malu buat tanya atau kenalan dulu sama orang. Kalau misalkan kayak gitu, teman-teman juga terpacu kan untuk kenalan dulu sama orang gitu. Terus setelah itu perbanyaklah ngobrol-ngobrol sama orang atau kenalan gitu sama orang. Ngechat pun juga sering-sering tuh, karena kita kan belum tahu ya teman yang cocok ke kita itu gimana. Jadi kita perbanyak aja komunikasi dengan orang lain. Terus juga ini sih, jangan malu untuk minta bantuan gitu. Nah, biasanya nih kita kan waktu maba itu pasti cari-cari teman yang memang seklop sama kita ya. Maksudnya dari lifestyle-nya gitu. Jadi mungkin teman-teman yang masih baru tuh masih meraba-raba orangnya kayak gimana gitu. Jangan malu buat minta bantuan nih, misalkan ada apa-apa, misalkan tugas, misalkan apa-apa, itu mungkin teman-teman bisa tuh minta bantuan ke teman yang lain. Nah, dari komunikasi tersebut itu kita tahu tuh orangnya itu kayak gimana gitu. Dan mungkin kalau misalkan buat maba sekarang ya, itu komunikasi lewat dunia digital itu harus diperhatikan juga nih. Karena ini rentan banget ya, karena kita kan belum pernah ketemu dan juga kuliahnya akan daring juga gitu. Dan juga karena dunia digital ini biasanya bukan berupa suara, bukan berupa ekspresi, jadi nggak tahu gimana sih sebenarnya ekspresi atau juga tanggapan dari teman kita gitu kan. Jadi mungkin dari teman-teman yang mungkin lebih ke mahasiswa-mahasiswa baru ya, itu lebih ramah gitu untuk menyapa orang, walaupun diketikan atau mungkin bisa tuh diajak callan atau apa gitu. Jadi mungkin itu lebih aman gitu untuk teman-teman yang mau masuk ke dunia perkuliahan di masa pandemi gitu sih. Kalau cara-cara aku, terus habis itu juga nggak cuma dunia perkuliahan di kuliah ya, pastinya di luar pun juga gitu, di kos ataupun di mana gitu. Terus setelah itu juga ini yang paling penting adalah di dunia perkuliahan yang pembelajaran, istilahnya perkuliahan yang pola pikir lah ya. Jadi kalau di perkuliahan tuh pastinya yang diajarkan adalah critical thinking, problem solving kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman harus aktif gitu untuk belajar, karena kalau misalkan di SMA kan guru ya yang menerangkan, tapi kalau misalkan di kuliah pastinya semua berpusat pada mahasiswa. Itu yang harus dipelajari ketika ada di perkuliahan dan beradaptasi khususnya di kebidanan FKUB gitu. Pastinya pada kaget nih teman-teman nantinya kalau misalkan lihat tugas-tugasnya atau lihat kegiatan-kegiatannya. Mungkin itu sih dari aku, Vivin. Oke, wah. Tunggu ini ya Kak ya. Kalau di pandemi itu yang kita tingkatkan komunikasi ya, karena kita kan masih terhalang layar laptop gitu ya istilahnya. Iya, bener banget. Oke. Lalu kalau dari Kak Dahlia nih, secara adaptasi di dunia perkuliahan gimana Kak? Oke, mungkin dari aku, benar banget tadi yang kata Kak Kirana bilang, semuanya itu pasti perlu adaptasi, soalnya beda gitu ya, dari dunia SMA ke dunia perkuliahan. Mungkin dari aku, adaptasi yang pertama kali aku lakuin itu adalah bahasa. Karena aku dari Pulau Kalimantan datang ke Pulau Jawa itu pasti bahasanya beda ya, dan juga pas pertama kali banget ke Malang ini, aku tuh mungkin agak bingung dan kurang mengerti teman-teman itu ngomongnya apa. Jadi adaptasi yang pertama kali aku lakuin itu adalah memahami bahasa Jawa seperti itu. Kemudian itu waktu sebelum pandemi ya, jadi kayak gitu. Mungkin kalau misalnya sekarang lagi online,
itu juga bisa masih pakai bahasa Indonesia dan melalui era digital gitu ya, kayak WhatsApp dan selainnya kalau adaptasinya. Kemudian sewaktu kita sebelum pandemi ini, adaptasi aku juga dari SMA ke kuliah itu benar-benar kalau yang ulangan atau ujian itu benar-benar usaha kita sendiri yang melakukan ujian itu. Dulu kan waktu SMA itu kayak kadang contek-contekan sama teman, ini nggak baik ya ditiru. Jadi pas SMA, pas perkuliahan ini tuh benar-benar kita sendiri yang harus berjuang untuk nilai kita sendiri. Jadi tuh kita nggak bisa berharap sama teman-teman kita, harus kita sendiri yang lakuin. Satu itu aku belajar dari dunia perkuliahan. Kemudian karena emang benar-benar aku datang dari Kalimantan ke Malang ini benar-benar sendiri, dan dulu itu kan keluarga pertama itu Legiun ya, kalau zaman-zamannya PK Maba. Nah, aku tuh sempat telat masuknya, jadi aku tuh nggak ikut interaksi pertama. Jadi tuh aku tuh belum kenal sama teman-teman Legiun aku. Jadi tuh aku benar-benar ngerjain penugasan ospek itu sendiri, dan kayak aku tuh hilang arah gitu, nggak ngerti gimana ini cara ngerjainnya gimana, karena waktu itu aku emang bener-bener kayak kurang informasi kayak gitu. Terus dan sewaktu udah ketemu teman-teman Legiun aku, dan aku pun mencoba untuk adaptasi bahasa Jawa di sini ya, dan karena teman-teman aku juga pada ngertiin aku dari Kalimantan, ya mereka pakai bahasa Indonesia, dan itu tuh cukup membantu aku gitu sih. Kemudian yang aku adaptasiin lagi tuh dari dunia perkuliahan ini nih, cara dosen memberikan materi gitu. Kalau di SMA itu kan emang benar-benar dikasih tauin semuanya kan. Nah kalau di perkuliahan ini nih, kita yang harus lebih banyak aktif seperti itu. Adaptasinya itu sih kalau dari aku. Oke, Vin, itu mungkin adaptasi yang sedikit pengalaman dari aku ya, kayak gitu. Ya benar banget ya yang disampaikan Kak Dahlia. Kalau dari luar Malang itu yang pasti pertama bahasa. Terus kalau dari masa transisinya yang perlu kita adaptasi itu dari cara kita mengisi perkuliahan, karena penyampaiannya juga berbeda, terus sistem ujiannya juga berbeda. Nah, karena ini ya Kak Kirana dan Kak Dahlia ini sudah pernah merasakan offline, pasti sudah pernah mengalami ujian secara langsung yang kita pagi-pagi harus standby di depan lab TIK, terus skill-nya juga offline. Lalu sekarang ini kan kita beralih ke online yang semuanya dari rumah, hanya lewat laptop. Nah, itu dari Kak Kirana dan Kak Dahlia, ada ini nggak Kak, merasa perbedaan yang signifikan dari perkuliahan offline dan online? Mungkin dari Kak Dahlia ya, gantian. Silahkan Kak. Oke, pasti dari transisi offline ke online itu tuh sangat-sangat signifikan ya perbedaannya. Mungkin dulu aku yang udah pernah skill offline itu tuh kayak rasanya tuh deg-degan ketemu dosennya ada, deg-degan pas kita praktikinnya tuh ada. Mungkin di online itu juga ada, cuman tuh kayak gak wow gitu pas offline kayak gitu. Kemudian kalau ujian juga kayak gitu, kita kan nunggu di gedung apa itu ya namanya? GPB, ayo udah lupa kali. Gedung GPB buat ujian itu kan suasana itu gimana ya, kita ketemu teman-teman dari pendok, jadi saling sapa kayak gitu. Kalau misalnya online itu tuh ya benar-benar kita sendiri, jadi kayak nggak bisa bercengkrama, nggak bisa kayak ngulang-ngulangin materi yang sebelumnya kayak gitu. Terus itu tuh kalau kuliahnya sih udah pasti sih. Kalau online yang kita sendiri, kalau offline itu bareng-bareng teman tuh kan, kalau misalnya kita lagi ngantuk-ngantuk sambil ketiduran nih, bisa dibangunin, digerakin sama teman kita yang di sebelah. Kadang nggak baik juga sih dikitin. Aku tuh sering kebablasan. Kalau misalnya ngantuk banget, kebablasan lama kayak gitu. Itu serunya sih itu sih. Kalau dari aku itu Kak. Mungkin kalau dari Kak Kirana gimana Kak?
Oke, ini langsung aku ya. Ini bener banget sih Dahlia tadi, emang sangat-sangat perubahan yang drastis banget ya. Dulu nih waktu perkuliahan ini tadi mungkin Dahlia tentang ini ya, apa ujian. Nah, kalau aku mungkin kuliahnya dulu ya. Kalau misalkan kuliahnya, aku kan dulu kos di Sigura, apa ya, aku namanya lupa, bukan Sigura-gura, daerah Sigura-gura, tapi namanya bukan itu gitu. Nah, di situ kan pasti ini kan agak sepi gitu kan di situ. Nah, biasanya pagi-pagi tuh belum kayak dibuka gitu loh, maksudnya masih gelap gitu. Nah, sekarang kalau misalkan sekarang itu karena kita di rumah dengan kebiasaan rumah kita yang pagi itu dibangunin, itu udah beda gitu loh, dari bangun tidurnya itu udah beda banget. Terus setelah itu persiapan buat kuliah gitu. Dulu waktu kita kuliah pasti siap-siapnya milih baju, terus habis itu milih-milih pelajaran, terus habis itu banyaklah persiapan menuju kuliah, karena dulu kuliah tuh jam setengah 9 ada setengah, ya 8.40 lah ya, ada juga jam 7 gitu. Kita kan siap-siap gitu kan dengan terus dandan gitu. Nah, sekarang kalau misalkan online, kita bangun tidur buka laptop udah pelajaran gitu, bahkan sering telat diteleponin teman-teman langsung join kelas gitu kan. Terus juga ini sih semangat belajarnya juga. Nah, kalau misalkan dari Dahlia ini tadi buat bareng-bareng untuk belajarnya, kalau aku lebih ke sendirian sebenarnya ya, sendirian gitu. Jadi positifnya adalah aku lebih fokus, dan juga tapi negatifnya kalau misalkan kita mau diskusi sama teman buat memperkuat materi kita, itu agak susah gitu, karena kan dari teman kita juga nggak tahu nih dia udah sampai itu apa belum gitu. Terus buat skill ya, pembelajaran tentang skill itu juga beda gitu. Kalau misalkan dulu, kalau yang paling basic adalah alat-alatnya ya. Dulu aku kebetulan dipercaya jadi PJMK Skill, harus pagi-pagi harus cek alat, habis itu harus ambil alat ke GM dan juga ke GPB gitu kan. Terus habis itu siap-siap tuh ruangan-ruangannya gitu kan. Terus habis itu kita praktek bareng-bareng gitu di GM. Nah, sekarang kita beli sendiri alat-alatnya. Terus habis itu kita juga nganalisis sendiri gitu. Terus habis itu kita mengerjakan sendiri. Walaupun sekarang ujiannya tuh feel-nya hampir sama waktu kita offline ya, karena kan disuruhnya live. Kalau misalkan dulu di 2020 masih video, kayaknya kurang greget gitu rasanya. Itu sih sebenarnya yang paling beda gitu, waktu online dan juga offline. Tapi sama-sama, kalau dari sisi aku sih sama-sama mereka ada sisi positif dan juga negatifnya sih, gitu sih kalau dari aku. Ya, betul banget ya yang disampaikan Kak Dahlia dan Kak Kirana. Kerasa banget perbedaannya dari offline ke online. Mungkin yang kalau offline kuliahnya kita udah siap-siap nih dari awal, milih baju tadi yang disampaikan Kak Kirana. Kalau online mungkin kita bisa aja bangun langsung buka laptop mulai kuliah ya. Terus skillnya juga, kalau offline kita udah disiapkan peralatannya, sedangkan online kita sendiri yang menyiapkan. Ya, ini kan dari Kak Kirana dan Kak Dahlia kan bukan asli Malang ya. Dari Kak Kirana ini apakah masih di Pulau Jawa, Kak, aslinya? Iya, tapi aku di Jawa Tengah, di Jepara, Kabupaten Jepara. Oh iya, di Jawa Tengah ya, antar provinsi. Lalu waktu offline dulu, Kak Kirana ini sering pulang kampung nggak? Kalau ditanya sering pulang kampung, aku enggak sih, karena dari aku pribadi itu tuh capek gitu kalau misalkan di jalan. Soalnya kan di sini di daerahku ke Malang itu kan adanya bis ya. Terus aku capek gitu loh kakinya kalau misalkan naik bis gitu. Jadi kalau misalkan aku itu ya ini sih pulangnya 6 bulan sekali ya, atau ada libur yang panjang gitu.
Itu sih kalau dari aku. Tapi kalau misalkan teman-temanku, yang aku lihat dari teman-temanku yang di Pulau Jawa, apalagi di masih Jawa Timur, itu sering banget buat pulang gitu, diminta orang tuanya buat pulang gitu. Kayaknya wow, enak banget ya gitu, sebulan bisa pulang berapa kali gitu. Tapi karena aku anaknya tuh lebih enakan ini sih, feel rantaunya itu dapat, jadi aku memilih untuk ya udahlah nanti nunggu libur panjang dulu. Dan ini penting banget sih buat teman-teman maba ya pastinya. Jadi kalau misalkan kita mau pulang atau apa gitu ya, apalagi waktu KRS-an, jangan buru-buru buat pulang dan juga keburu beli tiket gitulah, karena di kebidanan sendiri banyak sekali informasi-informasi yang mungkin dadakan gitu, dan harus misalkan daftar UP kalau misalkan offline ya. Kalau online sih ya langsung isi form, kalau offline itu kan harus datang ke kampus kan. Nah kayak gitu-gitu sih. Mungkin nanti kalau misalkan offline jangan lupa nih informasi ini, karena itu penting banget. Jangan keburu-buru pulang, tapi tunggu informasi dari akademik. Gitu sih kalau dari aku. Ya, jadi Kak Kirana ini kalau pulang sekaligus pas libur panjang gitu ya Kak ya? Iya, biar kerasa anak rantaunya. Iya, oke. Nah kalau dari Kak Dahlia nih, Kak Dahlia kan dari Kalimantan, ini kan luar Jawa ya Kak ya. Kira-kira menurut Kak Dahlia peluang untuk pulang kampungnya ini berapa besar Kak? Oke. Kalau dari pribadi aku ya, kalau pulang kampung itu sekitaran aku tuh setahun sekali, karena ngambil libur yang sampai 2 bulanan lebih tuh, yang libur lebaran, yang kadang gabung sama libur lebaran, nah itu aku biasanya baru balik. Kalau yang libur semester genap kemarin ini, yang bulan Desember itu aku nggak balik biasanya. Kendala yang benar kata Kak Kirana juga, yang KRS-an itu pertama. Kemudian kendala kurang lama kalau liburnya sebulan, kalau aku ya kurang lama, makanya nggak balik. Terus juga kendala biaya. Jadi perjalanan dari Malang ke kota aku itu bisa sampai 10 jaman gitu. Nah yang naik travel, terus pesawat naik travel lagi, itu bisa sampai 10 jaman. Makanya kalau mau balik itu harus memerlukan tenaga yang besar juga, terus kayak harus kesana kemari mencari tiket kereta, tiket pesawat kayak gitu. Makanya pulangnya setahun sekali. Dan bener juga kata Kak Kirana, biar feel anak rantaunya itu kerasa banget gitu loh. Tapi ya kalau pribadi aku kadang tuh suka iri aja lihat teman-teman yang bisa balik seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Kadang iri gitu, karena mungkin dari aku sering ngerasa kayak homesick gitu ya. Tiba-tiba pas mau tidur malamnya itu aku ngerasa kayak aduh aku sendirian di Malang, gak ada keluarga, temen juga pada jauh kayak gitu. Jadi kayak gitu deh. Mungkin dari aku kayak gitu sih, Pipin. Wow, lama juga ya Kak ya perjalanannya ke Kalimantan ini ya, Kalimantan Malang. Bener sih kalau 10 jam per perjalanan tuh kayak capek banget ya pastinya. Terus ngeluarin uang banyak, itu kayak nggak banding nanti kalau sering pulang. Wah, nggak terasa kita udah ngobrol panjang lebar nih sama Kak Kirana dan Kak Dahlia. Tapi rasanya masih pengen ngepoin pengalaman mereka kan ya. Kita lanjut di part 2. Stay tune di Armadi Podcast. Update terus informasi dari kami, baik di Instagram, Line, Twitter, YouTube, LinkedIn, maupun website Armadi FKUB.